Coba jelaskan kepada rakyat yang sesungguhnya bahwasanya kita memang dalam bahaya, bahwa kekuasaan yang namanya berkuasa itu sebenarnya ada yang menguasai, terang eros. Kalau Pak Jokowi bagus harus kita dukung, program-program yang bagus harus kita dukung. Tapi kalau saya lihat ini hanya pencitraan saja, harus kita bilang stop Pak pencitraan, kita sudah capek mungkasnya. Tetapi kalau mereka kaya sekali, misalnya yang saya katakan 5 keluarga menguasai 40% GDP Indonesia, nah itu sudah dewa tingkatnya ya, sudah tingkat yang luar biasa, sehingga tentu tidak mudah untuk mengalahkan mereka walaupun de jure mereka tidak berkuasa karena saking besarnya kemampuan finansial mereka, dan itu pasti sangat dibutuhkan untuk kegiatan apa saja, termasuk misalnya untuk pemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren caras ya. Dan ini ada berita ngeri-ngeri sedap dari Eros Djarot ya. Kritiknya luar biasa, sebagaimana dimuat oleh suara.com. Telak, Eros Djarot sentil Jokowi, .2, apa dia kira dia yang menguasai? Enggak lah, saya tahu siapa yang berkuasa. Itu kata Eros Djarot ya. Sobat Eros sekalian, mudah-mudahan semangat ya. Jadi Sobat Eros sekalian, ya coba kita bacakan ya. Suara.com. Diskusi dua politikus senior Indonesia, Eros Djarot dan Zulfan Lindan, beberapa bulan lalu kembali menjadi sorotan publik. Keduanya membahas perihal kekuasaan di Indonesia dan implementasinya yang dinilai telah melenceng. Seperti dilihat suara.com di kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia, Eros awalnya menyinggung kekuasaan ada untuk menciptakan peradaban sesuai amanah konstitusi. Kekuasaan berdasarkan apa yang kita sepakati waktu membuat negara Indonesia kan membuat peradaban. Peradaban yang sesuai amanah konstitusi, bukan perbiadaban ya. Rupa-rupanya banyak teman-teman itu salah membaca. Membangun perbiadaban, inilah yang terjadi, tutur Eros dikutip Senin ya. Jadi seperti lagu saya sama Ogi GNAI ya. Gitu. Cerdik pandai ramalkan perang peradaban, nyatanya hanya perang kebiadaban ya. Eros menilai saat ini kebiadaban politik benar-benar terpampang nyata, kemunafikan dibangun, keserakahan dipelihara, kerakusan dan ketamakan menjadi budaya, kata Eros. Selain salah satu wujudnya adalah keinginan seseorang untuk berkuasa sekalipun tidak benar-benar menguasai. Mirisnya justru ada orang atau pihak lain yang sebenarnya menguasai di belakang. Prinsipnya yang penting saya berkuasa, perkara yang menguasai orang lain enggak masalah. Kan gila itu ya, orang berkuasa tapi enggak menguasai apa-apa. Inilah kejadian sekarang ini, tutur Eros. Apa dikira Pak Jokowi itu menguasai? Enggak lah, bohong itu. Yang berkuasa saya tahu siapa. Enggak tahu, tanya saya seluruhnya lebih lanjut. Umpan dari Eros ini jelas langsung ditangkap oleh Zulfan. Eros juga rupanya tidak berbelit-belit dan menjawab meski ia tak menyebutkan sebuah nama secara spesifik. Nah itu siapa mas kira-kira, tanya Zulfan. Ya siapa lagi kalau bukan doi-doi yang dulu-dulu juga. Sudahlah jangan main sandiwara, balas Eros sambil tertawa ya. Si doi itu siapa? Oke. Doi itu duit, orang, dan institusi ya. Oke. Sosok yang juga dikenal sebagai musisi dan seniman kawakan tanah air tersebut lantas meminta pemerintah untuk tidak menutupi apapun dari rakyat. Coba jelaskan kepada rakyat yang sesungguhnya bahwasanya kita memang dalam bahaya, bahwa kekuasaan yang namanya berkuasa itu sebenarnya ada yang menguasai, terang Eros. Ini kan harus dibedah, maka bedahlah di sini. Jangan rakyat dibohongi terus, dibiarkan begitu saja. Kalau Pak Jokowi bagus harus kita dukung, program-program yang bagus harus kita dukung. Tapi kalau saya lihat ini hanya pencitraan saja, harus kita bilang stop Pak pencitraan, kita sudah capek mungkasnya.
Ya, sobat Eros sekalian, itu dari Eros Jarot ya. Sangat gamblang, belak-belakan. Cuma dia tidak sebutkan doi itu siapa. Mungkin doi itu maksudnya duit, organisasi, orang dan institusi. Jadi yang berkuasa itu duit, orang dan institusi ya. Mungkin doi itu begitu maksudnya. Ya, sobat Eros sekalian, kalau misalnya diletakkan atau ditaruhkan kepada perspektif para pemuja Jokowi ya, yang dianggap Ihsanuddin Nursi penyembah atau perindu atau selalu berharap tentang keajaiban. Nah, Eros ini jenis manusia yang sakit hati ya. Sakit hati, kemudian tidak dapat jabatan, kadrun, benci sama Jokowi. Jadi setiap orang yang mengkritik pemerintahan selalu dibilang benci, sakit hati, kadrun, apalagi ya. Padahal kita harus objektif ya. Apakah kritiknya itu memang benar-benar didasarkan fakta yang ada, ataukah hanya karena ketidaksukaan saja. Jadi sama seperti Ihsanuddin Nursi ya. Walaupun ditunjukkan misalnya kelemahan pemerintahan sekarang ya, mulai dari gagap, gugup ya, penguasaan bahasa asing, academic background yang tidak jelas ya, isu ijazah palsu dan lain sebagainya. Seorang profesor doktor yang katanya ahli manajemen saja itu bisa memuji setinggi langit dan bahkan merendahkan orang seperti Anies Baswedan ya. Jadi Anies yang PhD lulusan Amerika Serikat ya, kebetulan doi juga lulusan Amerika Serikat, itu dipandang rendah. Tapi Presiden Jokowi dipandang luar biasa ya. Jadi kalau kita mau objektif ya, yang lebihnya kita katakan, tapi yang kurangnya ya kita juga ketengahkan ya. Lebih kita katakan, kurang kita ketengahkan ya kan. Itu kan, itulah ciri untuk objektif ya, tanpa ada motif. jadi saya bikin pantun ya. Kurang kita katakan, lebih kita ketengahkan, itulah hal yang objektif kalau kita tidak ada motif ya kan. Jadi ada kan sama tif ya. Jadi ini modelnya AABB ya. Oke, sobat Eros sekalian, saya tentu tidak perlu mengomentari lagi ya apa yang dikomentari oleh Eros Jarot ini. Kita katakan sebagai oligark ya. Itulah yang namanya oligarki. Itulah oligarki yang mengendalikan. Jadi oligarki itu baik politik maupun bisnis itu menjadikan kekuasaan formal ya, formal power itu sebagai alatnya. Dia yang menentukan, sementara formal power yang menjalankan. Karena secara prosedur ketatanegaraan tidak mungkin orang belakang layar yang langsung melaksanakan. Karena itu yang melaksanakan formal power, sementara oligark atau oligarki itu yang menentukan ya, yang memberikan keputusan. Itu cara kerja oligarki, sobat Eros sekalian. Cuman masalahnya adalah siapa itu oligarki. Nah, tidak disebut secara spesifik, tapi kita bisa mengidentifikasinya ke dalam dua tipe. Ada oligarki bisnis dan ada oligarki politik. Tapi jangan salah, orang yang oligarki bisnis pun bisa pegang kedua-duanya, bisnis dan politik sekaligus. Dia memiliki jabatan politik, paling tidak barangkali memegang partai politik, tapi dia juga adalah oligarki bisnis ya. Atau dia memegang jabatan di kabinet, tetapi dia juga oligarki bisnis. Itu yang membuat mereka powerful. Tetapi kalau mereka kaya sekali, misalnya yang saya katakan 5 keluarga menguasai 40% GDP Indonesia, nah itu sudah dewa tingkatnya ya. Sudah tingkat yang luar biasa, sehingga tentu tidak mudah untuk mengalahkan mereka, walaupun de facto formal ya, de jure mereka tidak berkuasa karena saking besarnya kemampuan finansial mereka, dan itu pasti sangat dibutuhkan untuk kegiatan apa saja ya, termasuk misalnya untuk pemenangan ya. Sebagai contoh misalnya beginilah ya, itu oligarki bisnis itu menurut sumber RH Channel misalnya, itu semua berada di Bali, di G20, bayangkan ya. Mungkin mereka deploy apa aja untuk membantu Presiden Jokowi agar kemudian mendapatkan pencitraan atau citra yang baik dalam gelaran G20 ya. Jadi sepertinya Presiden Jokowi masih butuh yang namanya legitimacy, pengakuan
maka gelaran G20 atau KTT G20 ini itu tidak penting hasilnya apa, yang paling penting adalah ini adalah panggung bagi Presiden Jokowi ya untuk menunjukkan that he is capable ya to lead the country and also the world, and then he is a best negotiator for peace. Jadi itu yang ingin diperlihatkan atau dipersepsikan ya. Makanya gairah untuk menyambut Joe Biden misalnya itu menunjukkan seolah-olah Joe Biden itu alat legitimacy ya, alat untuk memberikan stempel kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Nah itu menurut penilaian orang yang sakit hati, pecatan, apalagi kadrun, whatever you name it ya. Oke, Sobat Era sekalian, coba kita bacakan ya komentar Sobat Era. Tapi jangan lupa, don't forget ya, to buy keren jadas, baik jaket maupun polo shirt dan juga produk-produk keren jadas ya, mulai dari kopi, jahe dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Sambil pagi-pagi kita begadang tidak lagi, tapi berdagang iya. Oke, Sobat Era sekalian, kita bacakan ya. Assalamualaikum Bang RH. Ya, waalaikumsalam. Gaspol, Anies adalah antitesa Jokowi dan rezimnya. Good morning Bro RH. Dari Sydney selalu monitor perkembangan Indonesia. Have nice day ya. Hopefully that we can meet it ya. We can meet ya. Someday ya. Everywhere in the world. Not only in Sydney ya. I was there in 2019 ya. Assalamualaikum Palangkaraya, siap keren jadas. Assalamualaikum Bang, keren jadas pokoknya. Salam sehat, semangat terus Bang. Lombok hadir Bang, hajar Bro Refli, keren jadas. Assalamualaikum Bang Refli, salam kenal. Bekasi hadir, keren jadas ya. Jokowi turun 2024 sudah tidak harganya juga, presiden yang gagal. Assalamualaikum Bang Refli, selamat pagi, sehat selalu Bang Refli. Saya termasuk orang yang tidak tega ya untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi gagal sama sekali. Pasti kita harus hargai keberhasilannya. Jadi apa-apa yang berhasil itu kita harus hargai ya, walaupun barangkali nanti akan ditambal dengan bolong-bolongnya harus ditambal. Misalnya ya pembangunan infrastruktur jalan tol misalnya, kan nggak mungkin kita tidak hargai. Kita hargai ya, tetapi tentu saja kemudian harus ditambal bagaimana utang yang berdarah-darah dari misalnya WTR ya, yaitu Waskita Toll Road misalnya, atau tekanan APBN karena harus membiayai Hutama Karya dalam membangun tol Sumatera misalnya, atau misalnya proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak setelah jadi ya, atau tidak sesuai ekspektasi misalnya. Nah itu sendiri kan harus kita selesaikan problemnya, tetapi tentu kita tidak bisa langsung bilang gagal dan kemudian kita tidak mau melanjutkannya lagi atau kita tidak mau menutup bolongnya. And then the same question also for IKN ya. Apakah IKN itu kemudian akan dilanjutkan atau tidak kalau seandainya ada perubahan rezim? Karena ini menjadi beban ekonomi yang luar biasa ya pastinya. Jika pemimpin negara menguasai rakyat berarti otoriter, bisa juga tiran. Jika negara lain atau orang lain menguasai itu penjajah. Semuanya tidak ada yang baik, bukan mulia tapi perbuatan hina. Perlunya pendidikan politik bagi elit politik. Sekarang zaman kebiadaban, rezim berlagak pintar. Assalamualaikum Bang Refli, Pak Jokowi nggak mau dibilang presiden yang gagal. Ya tentu saja dong ya. Dia ingin dikatakan presiden yang berhasil dan semua kita juga begitu ya. Semua orang juga tahu kalau presiden negeri Wakanda sama sekali tidak capable. Jokowi hanya pencitraan Bung Refli, Balikpapan Kaltim. Assalamualaikum Bang Refli Harun, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga Bang Era selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur serta murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin ya. Doa pagi kita aminkan, amin ya rabbal alamin. Jokowi layak dan wajib diusulkan untuk jadi ketum PDIP dan merangkap sekjen PBB ya. Ijazahnya palsu apa enggak, nyadar enggak punya muka Jokowi raja bohong kok dibanggakan. Oke, kita belum punya konfirmasi apakah palsu atau tidak. Yang jelas kesempatan untuk membuktikan kedua belah pihak itu gagal karena gugatan ditarik ya. Jangan lupa ya, pagi-pagi ngopi, 1 gelas kopi ya. Jadi 1 cup of coffee every morning is good for your health, tetapi not more than that ya. Oke. Bung RH, apakah oligarki Indonesia itu adalah 9 naga? Ya, some of them, tetapi kan tidak hanya mereka saja oligarki itu. Tetapi kalau kita bicara mengenai kemampuan finansial ya tentu saja mereka yang paling jagonya ya.
seperti lagu Iwan Fals, oh jagonya. Oke. Hal paling lumrah pejabat udah nggak punya perasaan, apalagi rasa malu ya. Pejabat sudah tak tahu hati. Sudah tak ada hati, itu lagu Reformasi Dikhianati. Selamat pagi Bung Refli, 2024 Pak Anies Presiden Indonesia. Insya Allah kita doakan yang terbaik ya. Kualitas presiden kita akan merepresentasikan bangsa Indonesia. Orang pintar menghilang karena berubah jadi bodoh. Mindset di lead rezim Jokowi. Keputusan Jokowi ya tergantung Megawati. Kan lucu, emang dia presidennya orang PDIP, negara kacau. Mantap, 2,45 juta subscriber. Alhamdulillah ya, berkat dukungan Sobat RH semuanya. Assalamualaikum Bang Refli, insya Allah sehat selalu. Pak Jokowi sosok presiden yang menurut saya visinya terbukti kurang berhasil buat kemajuan manusia Indonesia. Mungkin untuk target fisik dan angka. Dan saya suka cara mengkritik Pak Gindu Yuda ini ya. Sopan ya, dia mengatakan sosok yang kurang berhasil ya, yang menurut saya, yang menurut dia ya, jadi dia tidak mengatakan orang lain juga hal seperti itu. Jadi baik sekali cara mengkritik begini ya. Oke. Kalau cuma bikin jalan tol tapi hasil ngutang saya pun bisa Bang. Oke, Eva Jasnita ya. Bang Refli mau tanya, G20 ini diadakan berapa tahun sekali ya? Kalau nggak salah setahun sekali dan bergiliran kan? Tahun lalu di Roma, Italia kalau tidak salah. Jadi every 20 years ya, every 20 year then you will get your turn. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, setiap 20 tahun sekali akan berputar. Dan itu pun sebenarnya kalau seandainya ada negara yang misalnya udahlah silakan kalian duluan. Nah, and then bagi Pak Jokowi ini kan ini panggung ya kan, ya, jadi big stage ya for him ya kan, to paling tidak to convince the people of Indonesia that he is capable enough ya, like I said, to lead the country and to lead the world, to be a best negotiator for peace ya kan. Oke. Jadi Jokowi harus proses orang-orang yang bilang ijazahnya palsu. Kalau tidak berarti beneran palsu. Ya enggak juga begitu caranya. Karena kalau bisa memproses itu namanya kita mendekati tidak menyelesaikan masalah. Yang benar adalah tunjukkan ijazah aslinya, and then setelah itu semua orang harus bungkam. Kalau seandainya masih bicara lagi ijazah palsu setelah ditunjukkan yang aslinya, maka itulah berarti hoax ya. Tapi yang aslinya ya benar-benar asli, bukan berarti kemudian hanya statement. Seorang guru besar mengkritik Rektor UGM yang mengatakan begini, statement Rektor UGM itu, kami meyakini bahwa ijazahnya asli. Loh kok meyakini? Ya kan? Tidak boleh berdasarkan keyakinan. Yang benar adalah pembuktian. Kalau keyakinan itu perasaan dan itu subjektif bisa. Tapi kalau misalnya based on ya kan, based on evidences ya kan, berdasarkan bukti-bukti ya kan, dia bisa mengatakan bahwa this is an original certificate ya kan. Jadi itu atau Pak Jokowi has an original certificate ya kan. Gitu ya Sobat Era sekalian. Oke, kita akan lanjutkan ya. Wow, jelas dan terang benderang. Apa yang jelas dan apa yang jelas benderang? Bung Refli hari ini kok sering ngomong bahasa Inggris? Enggak juga ya. Just to practice, our English. Kalau kita tidak sering practice, sementara kita sehari-hari ngomong bahasa Indonesia terus, nah itu yang menjadi persoalan nantinya. Jadi lidah kita tuh kaku jadinya, ya kan? Jadi itu persoalan orang Indonesia. Kenapa kadang-kadang bahasa Inggrisnya susah? Karena dia tidak pernah practice in his daily life. Jadi sehingga dia nggak bisa express ya. Nah, beruntung kalau Anies Baswedan dia dari kecil bahasa Inggrisnya. Kalau kita ini kan ibaratnya bahasa Inggris ketika besar ya kan. Sekolah, I spend only 1 year in the United States, less than 1 year actually kan misalnya. Tetapi karena itu kita harus terus melatihnya. Jadi not to show for everybody, tetapi hanya untuk melatih saja, ya kan? Agar bahasa Inggris kita kemudian bisa lancar dan terpakai dan tidak gagap dan tidak gugup ya. Ketika kemudian orang ngajak kita berbahasa asing. Jadi hanya untuk berlatih saja, dan media berlatih ini adalah in public, in front of public. Ya kan? Penyakit kita adalah
takut kalau salah ya. Padahal bahasa Indonesia kita juga nggak pernah benar juga. Kalau kita menilainya dari subjek, predikat, objek ya, maka bahasa Indonesia kita itu jauh dari benar ya. Coba lihat. Anda Anda transkrip bahasa Anda ketika Anda ngomong itu pasti salah semua strukturnya karena kita tidak sadar, tidak aware ya. Karena bahasa itu bahasa ibu kita. Tetapi banyak orang yang even dalam berbahasa Indonesia pun nggak benar. Ketika dia menulis dalam bahasa Indonesia nggak benar. Kenapa? Karena tadi dia tidak belajar menulis yang baik, tidak menggunakan logika yang baik, dan kemudian tidak pernah belajar bahasa yang baik ya, terutama struktur kalimat dan lain sebagainya. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan kita akan bahas lagi tema-tema berikutnya. Thank you very much. Oke, sobat sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.